Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas materi lanjutan kita mengenai gerak. Gerak yang kedua itu kita bahas itu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Aturan dalam gerak lurus berubah beraturan ini adalah percepatan yang dialami benda itu tetap atau konstan. Percepatan itu simbolnya A-nya itu konstan. Nah, rumus di gerak lurus berubah beraturan itu kita memiliki 3 rumus. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus At. Vt ini kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali dengan waktu. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah T kuadrat. Jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu plus minus setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Rumus yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Keterangan di sini, Vt kecepatan air satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal satuan meter per sekon, A percepatan satuan meter per sekon kuadrat, T itu waktu satuannya sekon, jarak satuannya meter, simbolnya S. Nah, nilai plus minus di sini berpengaruh itu jika plus jika dipercepat, negatif jika diperlambat. Lihat soalnya, apakah dia dipercepat atau diperlambat. Contoh nih, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 4 meter per sekon. Kecepatan akhir dan jarak tempuh setelah 5 sekon berturut-turut adalah kita buat diketahuinya. Diketahui benda bergerak dari keadaan diam, berarti kan tidak memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal ini 0. Dari keadaan diam. Dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, nilai A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Lanjut, kecepatan akhir dan jarak tempuh setelah 5 sekon adalah berarti T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanya di sini pertama itu kecepatan akhir Vt. Yang kedua, jarak tempuh S. Kalau mencari Vt sama dengan V0, kita pakai rumus yang pertama plus minus A kali T. Kenapa pakai rumus yang pertama? Karena di soal itu terpenuhi semua nilainya. Vt yang ditanya, V0-nya ada. A-nya ada. T-nya ada. Makanya kita cari Vt-nya. Berarti cara mencari Vt-nya, V0-nya berapa? 0. Lihat bendanya dipercepat atau diperlambat. Bergerak dari keadaan diam. Berarti diam baru bergerak. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. A-nya berapa? 4. S-nya 5. Berarti Vt-nya sama dengan 20. 4 kali 5 meter per sekon. Terus pertanyaan kedua, itu bertanya adalah jarak tempuh berturut-turut setelah 5 sekon. Ini yang pertama. Yang kedua itu jaraknya S. S pakai rumus yang kedua. S sama dengan V0 dikali T itu plus minus setengah A kali T kuadrat. Jarak tempuhnya adalah V0-nya 0, T-nya adalah 5. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Kali setengah, A-nya itu 4, T-nya itu 5 pangkat 2. Berarti S sama dengan 0 kali 5, 0. Plus minus 4 bagi 2, 2. 2 dikali 25. Berarti S-nya adalah 2 kali 25, 50 meter. Contoh soal yang kedua di sini, sebuah mobil memiliki kecepatan 10 meter per sekon dan tiba-tiba mengerem dan berhenti. Jika waktu dari mengerem sampai berhenti adalah 4 sekon, tentukan jaraknya. Nanti kita buat diketahuinya dulu. Diketahui memiliki kecepatan 10 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon. Tiba-tiba direm dan berhenti. Berhenti inilah akhirnya mobil tersebut berhenti. Kalau berhenti, apakah memiliki kecepatan? Tidak. Berarti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Lanjut. Waktu dari mengerem sampai berhenti, berarti T-nya itu adalah 4 sekon. Yang ditanya itu adalah S, jaraknya. Nah, rumus jarak tadi kan ada 2. S sama dengan V0T plus minus setengah AT pangkat 2 atau Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus, ya kan? V0T plus minus 2AS. Dari sini bisa, dari sini atau dari sini. Tergantung apa yang diketahui. Nah, sekarang kita pakai rumus yang ini misalkan. Rumus yang pertama. V0-nya ada. T-nya ada. A-nya ada, nggak ada. T-nya ada.
VT-nya ada, rumus yang kedua ada, V0-nya ada, A-nya nggak ada. Berarti kita harus, kalau mencari dua-dua rumus ini, cari nilai A-nya dulu. Cari nilai A dari mana? Rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Udah. Lihat nih, gerakannya kan di kecepatan ini, lalu berhenti. Kira-kira dipercepat atau diperlambat? Kalau nggak salah itu diperlambat ya. Berarti di sini adalah nilai kurang, karena diperlambat. VT-nya berapa? 0. V0-nya 10. Dikurang A. A-nya yang ditanya, T-nya 4. 10 kita pindahkan ke ruas kiri, 4A. Berarti kalau ditanya A-nya adalah 10 dibagi 4. 10 bagi 4 berapa? 2,5 meter per sekon kuadrat. Udah dapat A-nya, pakai rumus yang pertama aja. Kalau pakai rumus yang pertama, S sama dengan V0 dikali T. Kita kurang di sini setengah A kali T kuadrat. Kenapa di sini kurang? Karena diperlambat. Dari keadaan 10 meter per sekon sampai berhenti kan diperlambat tuh. Berarti S sama dengan V0-nya 10, T-nya 4, dikurang setengah, A-nya itu 2,5, T-nya 4 kuadrat. Berarti jaraknya adalah 40 dikurang dengan setengah kali 2,5 kali dengan 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 2,5, 40 dikurang 16 dibagi 2,5 kali 8 itu adalah 20. Berarti jaraknya dari dia mengerem sampai berhenti adalah 20 meter. Nah, gerak yang ketiga di sini dalam gerak, bahasa kita gerak adalah gerak jatuh bebas atau GJB. Misalkan nih, gerak jatuh bebas itu adalah gerak yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu menuju bawah. Aturan dalam gerak jatuh bebas ini adalah yang pertama, kecepatan awalnya itu 0, V0-nya itu 0. Kenapa 0? Karena dia diam di atas dulu, baru dijatuhkan. Saat dia diam kan nggak memiliki kecepatan, makanya V0 ini 0, kecepatan awalnya 0. Terus A itu percepatannya sama dengan gravitasi, terus S jarak itu sama dengan ketinggian. Nih, ketinggian yang dijatuhkan ini berapa gitu. Ketinggian saat dia dijatuhkan berapa gitu. Nah, rumus dalam gerak jatuh bebas ini yang pertama, VT sama dengan G dikali T. Rumus yang kedua, H sama dengan setengah GT kuadrat. Terus VT kuadrat sama dengan 2GH. Ini dari gerak lurus berubah beraturan. Rumus gerak lurus berubah beraturan kan VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Lihat di sini. Yang karena kecepatan awalnya ini 0, makanya sisa AT. Ini kan kecepatannya 0. A-nya itu sama dengan G. Berarti VT sama dengan GT. Inilah jadinya. Terus yang kedua, S itu kita ganti H karena S sama dengan H. V0-nya kan 0. Karena ini 0. Sisa setengah AT kuadrat. A tadi kan diganti G, berarti setengah GT kuadrat. Inilah hasilnya. Yang terakhir, VT kuadrat. Ya kan, V0-nya 0, berarti ini 0. 0 plus minus 2AS. 2A, A-nya diganti G, berarti 2G. S diganti dengan H, berarti 2GH. Inilah jadinya gitu. Keterangan di sini, VT kecepatan akhir, G gravitasi, H ketinggian, T itu waktu. Contoh di sini, sebuah bola jatuh dari gedung dengan ketinggian 80 meter. Tentukanlah kecepatan bola sebelum menyentuh tanah. Berarti diketahui nilai H-nya itu ketinggian 80 meter dijatuhkan bola, ya kan? Karena kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Terus itu gravitasi itu tetapkan ya. Gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Karena ditanya itu adalah kecepatan akhir, ya kan? Rumusnya kecepatan akhir VT kuadrat itu sama dengan yang ditanya itu VT ya, 2G dikali H. Oke. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena nilai-nilai ini memenuhi nih VT yang ditanya. Oke, 2G, G-nya ada, H-nya ada. Makanya ini VT sama dengan 2G
GH. VT kuadrat sama dengan 2, G-nya 10 hanya 80. VT kuadrat sama dengan 2 kali 8, 16, berarti 1600. Ini kan kuadrat nih VT-nya. Kalau di sini kuadrat, kita akarkan. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan. Berarti akar 1600. Berarti VT-nya adalah 40 meter per sekon. Contoh yang kedua, sebuah mangga terlepas dari tangkainya dan jatuh ke tanah dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan mangga saat waktu 6 detik? Nah, mangga terlepas dari tangkainya kan itu gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena awalnya mangga tuh diam di tangkainya, tiba-tiba jatuh. Yang awalnya tidak memiliki kecepatan, terus jatuh ya ke bawah dengan memiliki kecepatan. Keterangan di sini, waktunya itu adalah 10 detik. Oke, terus apalagi yang diketahui? Nilai G. G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di sini adalah kecepatan akhirnya saat waktu 6 detik. Saat waktu 6 detik gitu. Berapa nilai kecepatannya? Nah, rumus yang kita pakai, rumus yang pertama, VT sama dengan G dikali dengan T. Kenapa kita pakai yang pertama? Karena komponennya lengkap gitu. VT yang ditanya, G 10, T-nya yang pakai yang mana? Pada saat waktu 6 detik, berarti T yang kita pakai ini. Kalau kita nyari VT, pakai cara yang ketiga, ketinggiannya nggak diketahui. Rumus yang ketiga kan VT sama dengan 2GH. Hanya mana? Karena nggak ada hanya, kita pakai rumus yang pertama. Karena waktu yang diketahui. VT sama dengan G-nya 10, waktu yang kita pakai 6. Berarti 6 kali 10, 60 meter per sekon. Berarti kecepatan mangga saat waktu 6 sekon itu adalah 60 meter per sekon.